Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 205, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tunggu di sana, aku akan segera pergi ke Sanjiang. Simon Hersa, kepala keluarga Hersa, berkata. Terkunci, ikuti, telepon ditutup. Victor Hersa tertegun selama setengah menit sebelum bereaksi. Apa situasinya? Kakak ingin datang langsung ke Sanjiang. Jaraknya beberapa jam dari ibu kota. Pada saat yang sama, di jalan layang menuju Sanjiang, sebuah Rolls-Royce melaju dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil, Simon Hersa terkejut dan ngeri, dengan keringat dingin di dahinya, dan berkata, beri aku waktu tercepat untuk sampai ke rumah pribadi Tuan ketiga. Setelah mengatakan ini, jantung Simon Hersa berdetak tanpa henti. Panik, sebagai kepala keluarga Hersa di ibu kota, sangat tidak biasa dan jarang memiliki ekspresi panik di wajahnya. Bahkan pengemudinya pun diam seperti jangkrik saat ini. Suasana di dalam mobil sangat dingin. Bagaimana saudara ketiga bisa memprovokasi dia? Sial, apakah keluarga Hersa mengalami krisis 8 tahun lalu lagi? Kembali ke rumah pribadi keluarga Hersa. Bagaimana? Apa yang kakakmu katakan? Aiden Enzo bertanya datar. Victor Hersa mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana menjawab. Hehe, jangan berpuas diri. Kakak laki-lakiku akan segera tiba di Sanjiang, kata Victor Hersa, matanya penuh provokasi. Kalimat ini secara alami untuk didengar Werlin Chu. Werlin Chu menggelengkan kepalanya, penuh ketidakberdayaan, dan berkata, Victor Hersa, dunia luar telah dikabarkan bahwa kamu sangat kuat, tapi sekarang aku melihat bahwa kamu hanya sampah. Nona Chu, saya telah mentolerir Anda untuk waktu yang lama. Bahkan jika keluarga Chu Anda memiliki karir yang hebat, jika Anda benar-benar bertemu dengan keluarga Hersa saya, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan. Saya menyarankan Anda, sebaiknya jangan khawatir tentang ini. Victor Hersa bisa mengatakan, matanya merah, dan dia hampir kehabisan napas. Dia juga benar-benar terpojok. Namun, ini tidak layak disebut Werlin Chu. Dia memandang Victor Hersa dengan dingin, dan berkata, Marcio, aku akan membiarkanmu menghitung sampai 3. Jika mereka masih tidak mengakui kesalahan mereka, mereka dapat menyelesaikannya di tempat. Marcio menatap Bernardier dengan dingin dan berkata, Tuan Hersa, maaf, wanita ketiga telah berbicara, dan saya harap Anda akan memikirkannya dengan hati-hati. Saya akan menghitung sampai 3, dan Anda memiliki 3 detik untuk memikirkan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Marcio menatap Victor Hersa, dengan kilatan ketegasan di matanya. 1. Pada awalnya, Victor Hersa masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, atau dia masih tenggelam dalam amarah. Tapi ketika, 1, dipanggil, Victor Hersa terdiam. Ya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, perasaan kematian yang akan segera merayap ke dalam hatinya dengan tenang. Itu angka, tapi sebenarnya bisa membuatnya merasakan ancaman kematian. Karena dia sangat menyadari bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli padanya, atau bagi mereka, hasil yang mereka inginkan adalah hal yang paling penting, dan yang lainnya bukanlah apa-apa. Victor Hersa tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali sekarang. Dia jelas tahu bahwa begitu dia menggelengkan kepalanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. 2. Marcio membaca 2 lagi. Seluruh ruangan sangat sunyi, hanya suara Marcio yang bergema, seolah-olah iblis di neraka memanggil kematian yang akan datang. Saat menghitung sampai 2, Marcio perlahan menekan pelatuk pistol yang diletakkan di kepala Victor Hersa. Ya, itu benar-benar ditekan. Victor Hersa telah ada selama bertahun-tahun. Dia tahu betul apakah ada peluru di senjata ini. Ketika pelatuk ditekan setengah, Victor Hersa tiba-tiba merasakan ancaman kematian, dan napasnya hampir berhenti. Pada saat ini, dia hampir berpikir bahwa pihak lain akan menembak. 1. Marcio berkata dengan dingin, beraninya kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah tuan ketiga dari keluarga Hersa. Kakak laki-lakiku akan segera datang. Victor Hersa berteriak. Pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce tiba-tiba masuk ke rumah pribadi.
Simon Hersa ada di sini. Dia melompat keluar dari mobil dengan tergesa-gesa dan bergegas secepat yang dia bisa. Melihat pemandangan ini, dia buru-buru berteriak keras, "Tunggu. Kakak!" Victor Hersa akhirnya menghela nafas lega saat melihat Simon Hersa, dan berbalik tapi dia memarahi Werlin Chu dan yang lainnya. "Lihat, saudaraku, ini adalah anggota keluarga Chu, yang akan membunuhku." Keluarga Chu mereka sangat melanggar hukum, dan mereka tidak menganggap serius keluarga Hersa. Victor Hersa berpikir bahwa selama dia ketika kakak tertua tiba, masalah ini akan diselesaikan secara langsung. Mungkinkah Diablo Chu, kepala keluarga Chu Anda, juga bisa datang? Tetapi, ledakan, Simon Hersa menendang dada dan perut Victor Hersa dengan keras, dan berteriak dengan kejam, "Diam!" Pada saat itu, Victor Hersa ditendang dan jatuh ke tanah, menatap kakak laki-lakinya dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Simon Hersa memelototi Victor Hersa dengan marah. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri, jadi dia menjaga kakinya tetap kuat, jika tidak, saudara ketiga akan segera lumpuh. Patriark Hersa, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Werlin Chu memalingkan wajahnya, menatap Simon Hersa dengan dingin, dan bertanya. "Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini, dan saya akan membuka borgol Tuan Enzo." Wajah Simon Hersa serius, matanya tertuju pada Aiden Enzo, dan merinding di sekujur tubuhnya. "Benar saja, itu dia, Dewa Kematian. Saudaraku, kenapa kamu melakukan ini?" Dia memukuli Jurgo dan Landen. "Mungkinkah kamu begitu takut pada keluarga Chu?" Victor Hersa tidak mengerti, dan bertanya dengan histeris. "Kakak laki-laki datang jauh-jauh ke sini, tetapi dia datang ke sini karena dia pengecut." "Diam, apa yang kamu tahu? Jika aku tidak datang ke Sanjiang untuk melihat lebih awal, kamu akan menyebabkan bencana hari ini." Teriak Simon Hersa, wajahnya memerah. "Untungnya, saya datang ke Sanjiang, dan baru saja menerima telepon dari saudara laki-laki ketiga saya, jadi saya bergegas." Kamar dagang Hersa takut pada keluarga Chu, paling-paling hanya cemburu. Simon Hersa berjalan ke Aiden Enzo dengan langkah berat, mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata ironis Aiden Enzo, dan berkata dengan serius, "Tuan Muda Enzo, maaf, tapi saya harap Anda akan lebih murah hati, maafkan saudara ketiga karena sembrono." Aiden Enzo tidak menjawab, matanya acuh tak acuh. Simon Hersa menggertakkan giginya, dan terus dengan rendah hati berkata, "Atas nama keluarga Hersa di ibu kota, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Tuan Muda Enzo, saya minta maaf." Ketika dia mengatakan ini, tubuh Simon Hersa hampir berbalik 90 derajat. Aiden Enzo adalah orang pertama yang bisa membuat Simon Hersa, kepala keluarga Hersa di ibu kota, menjadi keluarga besar seni bela diri, begitu rendah hati. Tidak mungkin, Aiden Enzo adalah dewa kematian. Apa yang terjadi 8 tahun lalu sangat jelas di benak Simon Hersa. Nasib seluruh keluarga Hersa sekarang tergantung pada seutas benang. Selama Aiden Enzo mengangguk, tidak akan ada lagi keluarga Hersa di dunia ini. Melihat adegan ini, Werlin Chu akhirnya menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak ingin melihat Aiden Enzo menjadi gila di sini. Jika penyelidikannya benar, orang ini pasti melaporkan kekurangannya. Jika ada balas dendam, keluarga Hersa akan tamat sepenuhnya. Ini pasti akan menyentuh keuntungan banyak orang, dan itu juga akan menimbulkan reaksi balik. Pada saat itu, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Tepat ketika semua orang mengira masalah ini sudah selesai, Aiden Enzo meludah dengan tenang, "Maaf. Simon Hersa, lelukonmu terlalu lucu. Victor Hersa menginginkan hidupku." Semua orang tercengang, meski nadanya sangat ringan, namun terdengar seperti petir, menyebabkan ruangan menjadi tegang kembali. Seluruh ruangan terdiam dalam sekejap, dan semua orang memandang Aiden Enzo, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apakah ini akan membiarkan keluarga Hersa pergi? Mendengar ini, hati Simon Hersa berkedut hebat, dan Victor Hersa semakin tidak nyaman, dia sepertinya sudah menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Dia sekarang secara kasar menyadari bahwa identitas Aiden Enzo sama sekali tidak seperti yang terlihat di permukaan. Dia dapat membuat keluarga Chu datang untuk menyelamatkannya dalam semalam, dan membiarkan kakak laki-lakinya memperlakukannya seperti ini, yang cukup untuk menunjukkan statusnya, tidak sederhana. Tapi orang seperti itu, Victor Hersa membuat kesalahan dalam penilaiannya, dan bahkan menangkapnya. Ini sudah berakhir, bencana keluarga Hersa. Bagaimana kamu Simon Hersa berencana memberiku penjelasan? Kata Aiden Enzo datar.
Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Muda Enzo untuk masalah ini. Simon Hersa menjawab dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa akhir hari ini sudah ditakdirkan, jadi dia hanya bisa mengatakan ini, yang mungkin bisa menghilangkan kemarahan di hati Aiden Enzo. Hasil yang memuaskan. Baik, Simon Hersa, ini yang kamu katakan, aku akan menunggu. Jika aku tidak bisa menunggu hasil yang memuaskan, maka aku akan menyelesaikan masalah hari ini sepenuhnya. Setelah selesai, Aiden Enzo berdiri, dia menggeliat mengulurkan tangannya ke Victor Hersa, dan berkata dengan senyum cerah di wajahnya, Victor Hersa, kamu bisa melepaskannya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.